Ya, makasih Pak Jen. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berkesempatan mengikuti webinar seri yang ke-6 yang dilaksanakan oleh PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan webinar seri ke-6 ini kita akan membahas topik yaitu tentang kuis online di dalam pembelajaran. Tentunya ini adalah hal yang bagi kita semua, hal yang menarik bagi kita untuk bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan nanti di pembelajaran untuk anak didik kita. Bapak Ibu, mungkin kita sering membuat atau merancang sebuah kuis ya, tapi yang sering kita lakukan, mungkin kuis-kuis yang kita lakukan adalah secara manual. Bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan yang dikemas dalam bentuk kuis, tetapi itu belum terekam, belum terkoneksi eh, di atau misalkan tersimpan di internet. Nah, bagaimana kita membuat sebuah kuis ini akan lebih menarik lagi dan atraktif. Kita akan membuat sebuah kuis online di dalam pembelajaran dan harapannya anak-anak ketika kita melakukan sebuah kuis online ini di dalam pembelajaran ada antusias, jadi ada ketertarikan sehingga pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Baik, Ibu Hani, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, selamat siang Pak. Iya, ya. Suara saya terdengar dengan baik ya? Ya, insya Allah Iya, jelas Pak. ya. Alhamdulillah. Suara Bu Hani mungkin agak di ini volumenya ditinggikan. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu. Ini sudah ada eh, chatting sebanyak 348 dari tadi. Bapak Ibu sudah menyapa dan saya juga menyapa Bapak Ibu. Ada ini dari Banyuwangi, dari Bondowoso, ada Jember pula, dari Probolinggo, ada Surabaya, ini ada Jombang, Mojokerto sudah hadir. Wilayah barat ini ada Tuban, ada Tulungagung juga. Ya, udah alhamdulillah Bapak Ibu udah bisa bergabung pada webinar di siang hari ini. Permohonan maaf bagi kami sebagai panitia harus mengundur waktu yang awalnya harus kita laksanakan pada pukul 9.00 tadi pagi karena jadwal berbarengan dengan webinar yang dilaksanakan oleh PBPGRI, maka jadwal webinar yang dilaksanakan oleh PSLCC Jatim kita undur pada pukul 12.30. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hani yang akan mengangkat topik tentang kuis online di dalam pembelajaran. Ya, untuk sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Hani. Silakan perkenalkan dulu Ibu Hani. Ya, senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu pada serial webinar yang ke-6. Topiknya yaitu kuis online dalam pembelajaran. Nah, di sini nanti kita akan mencoba bagaimana kita membuat kuis dalam pembelajaran secara online. Apa saja nanti yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran itu. Meskipun saya di sini kan sebagai guru SD Pak ya, saya guru kelas 6 di SDN Bugasur Kedalaman 2, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Sebentar, saya mau share screen lebih dulu Pak. Sedang terjadi pada pandemik COVID-19, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk segera berbenah diri. Yang sebelumnya kita masih berada pada zona nyaman, akhirnya kita mau belajar, terpaksa. Nah, kemudian dari terpaksa itu kita akhirnya mengikuti berbagai kegiatan. Salah satu contohnya adalah kegiatan webinar serial seperti yang sedang kita ikuti saat ini. Kemudian dari terpaksa itu akhirnya kita akan menjadi biasa ya. Di sini adalah poin penting yang harus perlu kita garis bawahi.
Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang berada di luar ruangan. Jadi kita ubah mindset kita bahwa belajar itu tidak harus berada dalam sebuah ruangan dengan sistem manual. Jadi contoh praktik dari Merdeka Belajar. Jadi saya mengkondisikan bahwa serial webinar kali ini saya tidak berada di dalam ruangan tapi berada pada sebuah taman. Nah, dari sini kita sudah mencoba untuk bergeser. Kita transformasi dari pola konvensional ke pola digital transformation. Saya memulai e-learning pada semester 1 tahun pelajaran 2019-2020. Di sini saya bersyukur karena wali murid mendukung tentang kegiatan saya ini, tentang sistem yang saya gunakan di sini. Mereka memfasilitasi putra-putri mereka dengan gadget. Rata-rata mereka sangat mendukung dan apresiatif dengan sistem yang saya gunakan di sini. Nah, e-learning yang saya gunakan di sini adalah e-learning dari PGRI, dari SLCC PGRI. Jadi merupakan e-learning murni. Kemudian saya menggunakan, selain itu saya juga blended learning karena di sini adalah murid-murid SD. Mungkin kalau kita pure murni menggunakan e-learning mungkin agak berat. Jadi saya blend dengan beberapa platform dan web tool. Salah satu contohnya adalah saya menggunakan quiz online seperti Quizizz dan juga Dojo Class untuk penilaian portofolionya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki topik substansi kita hari ini yaitu kuis online dalam pembelajaran, sedikit saya akan menampilkan tentang e-learning yang saya gunakan di kelas. Jadi di sini saya punya rumah sendiri dari Smart Learning and Character Center BGRI Jawa Timur. Kemudian saya masukkan murid-murid saya di situ. Saya gunakan sebagai pembelajaran kepada peserta didik saya. Kemudian untuk penilaian saya fokuskan pada beberapa web tool, salah satunya yaitu Quizizz, Mentimeter, juga saya menggunakan Google Form. Jadi di sini kita combine menurut ambil saja menurut Bapak Ibu yang lebih mudah yang mana. Selain itu, jika Bapak Ibu masih berada di tahap awal dalam pengenalan IT, mungkin kita bisa menggunakan apapun yang ada di lingkungan kita yang sudah kita kuasai. Salah satu contohnya adalah penggunaan WhatsApp. Jadi kita bisa mendesain kelas kita di situ secara sederhana, penugasan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook. Di situ kita bisa membuat kelas-kelas di Facebook di mana murid-murid kita bisa masuk di dalamnya. Jadi teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi momok ketakutan bagi kita tenaga pendidik ataupun orang tua. Segala sesuatu itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Salah satu contohnya misalkan kita punya pisau. Jadi ketika kita terluka, yang salah di situ bukan pisaunya tapi kita. Bagaimana kita menggunakannya, sama dengan teknologi. Ketika anak didik kita lebih suka dengan game online atau apapun di situ yang akhirnya mengarah ke hal yang negatif, di sini peran kita yang harus kita tunjukkan. Kita arahkan mereka, kita batasi ruang gerak mereka kepada hal-hal atau kegiatan yang mengarah ke hal negatif dari teknologi itu sendiri. Kita giring seperti kegiatan kita, misalkan kita buat kelas-kelas online, kemudian kita bikin kuis interaktif dengan media online atau apapun di situ yang bisa mengalihkan ruang gerak mereka dari hal yang semula negatif menjadi kegiatan yang positif. Di kelas saya terbukti murid-murid lebih senang ketika saya menggunakan penilaian secara online. Selain ini meringankan tugas saya, ternyata mereka lebih aktif dan lebih menyenangkan bagi mereka karena mereka bisa mengetahui secara langsung pada poin-poin nomor keberapa mereka menjawab dengan salah, kemudian nilai juga bisa langsung mereka akses, kemudian bisa mengetahui juga peringkat tertinggi dari kegiatan ulangan ataupun penilaian itu sendiri.
Sebagai guru memang teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran manusia. Tetap saja SDM kita selaku pendidik dan murid-murid merupakan unsur utama dalam sebuah pendidikan, karena teknologi itu hanya bersifat membantu membantu mempermudah pekerjaan kita manusia. Jadi jika kita menganggap teknologi itu bisa menggantikan peran seorang guru, itu tidak akan pernah terjadi, karena peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Ya, demikian Bapak Ibu, itu sebagai yang memang direkam secara khusus oleh Bu Hani ya. Luar biasa beliaunya sudah mempersiapkan prolognya, dan memang betul bahwa di era digital seperti ini kita harus bisa adaptasi dengan perkembangan. Itu penilaian yang kita lakukan, kuis yang kita buat harus nantinya agar lebih menarik lagi kita kemas dalam bentuk digital. Bagaimana serunya kita akan membuat kuis digital? Kami persilahkan Ibu Hani untuk menjelaskan secara detail apa sih yang dimaksud dengan kuis digital. Bisa diulang Mas Saiful? Bapak Ibu sambil menunggu persiapan dari Ibu Ani, mohon nanti ketika bertanya identitas Bapak Ibu dituliskan secara lengkap nih, nama dan unit kerja, dari mana, seperti itu. Ya. Ya, suara Ibu Hani cukup bisa didengar. Silakan untuk mempresentasikan. Saya melanjutkan materi kita hari ini, yaitu kuis online dalam yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kemampuan profesional. Di sini kuisis, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu peserta webinar sudah familiar dengan kata-kata kuisis. Nah, apa sebenarnya kuisis itu? Akan kuisis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ini hubungannya kuisis dengan cyber pedagogik merupakan bagian ya Pak ya. Jadi kuisis ini merupakan bagian dari cyber pedagogik itu sendiri. Ini kita akan belajar cara membuat akun di kuisis. Nah, sebelum kita belajar untuk membuat kepada Bapak Ibu peserta webinar, mungkin bisa mempersiapkan, bisa buka tab baru kalau menggunakan laptop. Coba kita bergabung dengan kuisis saya, Pak. Bisa bergabung dengan kuisis saya, Pak Saiful. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Hani mempersiapkan kuisis, silakan Bapak Ibu di gadget masing-masing dipersiapkan untuk mengikuti kuis yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Ini tentunya sebagai kuis pengantar yang nantinya akan kita praktekkan bersama dan menjadi tugas Bapak Ibu untuk membuat. Silakan Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu tertampilkan di sini untuk join myquizzes.com. Silakan klik game kodenya 648713. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu klik join myquiz.com, kemudian nanti enter game kodenya 648713. Oke. Bisa diklik cukup dengan join my quizzes atau join quiz juga bisa. Ya. Belum ada partisipan yang masuk, Pak. Belum ada partisipan. Monggo Bapak Ibu yang memonitor kegiatan ini, silakan masuk di joinmyquiz.com. Kemudian enter game kodenya 648713. Oke, udah ada satu peserta yang sudah masuk di sini, Bu Ani. Ya. Pak Bambang Trihandoko. Oke, 3 peserta. Oke, dilanjut Bapak Ibu, 4 peserta udah naik. Ini ada Ibu Siti Nurul, ada siapa lagi itu Ibu?
Ada 5 peserta, silahkan naik lagi. 6 peserta, ya Ibu Luna, Bapak Supriyadi, Ibu Mima, udah 11. Yang masuk 12, sudah, silakan kita tunggu ya. Ini bisa juga sebagai absen backup kita Pak nantinya ya. Ya, betul Ibu Hani. Jadi ketika masuk di kuis ini, sebenarnya ini kita bisa manfaatkan untuk anak-anak siapa saja yang sudah masuk di dalam kelas. Kalau semisal kita dalam pandemi COVID seperti ini ya, ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran, berikan saja kuisis ini sebagai absensinya. Jadi kita bisa memonitor anak-anak yang sudah masuk pada saat jam yang sudah kita tentukan. Sangat menarik ini sebenarnya kuis ini kita jadikan sebagai absensi juga seperti itu. Jadi kita bisa memonitor anak-anak, misalkan kita suruh masuk jam 8, siapa saja yang sudah masuk pada saat jam 8 itu. Ini akan termonitor di kuisis ini. Udah ada 45 peserta yang sudah bergabung. Silahkan yang masih belum bergabung, klik joinmyquizzes.com, masukkan kode 648713, kemudian masukkan nama Bapak Ibu. Ada Ibu Maria Ulfa, ini teman saya Ibu dari Jember. Ya, Ibu Maria Ulfa ini teman saya. Ada Ibu Lucy, ada Pak Ahmadi termasuk dari Jember. Ibu Susiawati, Ibu Suwantin dari Kediri. Sudah naik 68, monggo kita mulai atau kita tunggu dulu Bu Hani? Kita tunggu dulu Pak. Siap. Kita Oke. menghitung berapa jumlah peserta aktif di sini. Ya, mohon izin Pak Jem, jumlah peserta yang masuk pada saat ini berapa sudah Pak Jem? Ya, oke. 200-an lebih, hampir 250. 250 harusnya masuk di kuisis ini juga harus 250 seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Oke, ini sudah 77, naik pesertanya sudah. Ini harusnya ada soundnya juga ya Bu Ani, ada musiknya juga ya, sehingga lebih menarik lagi ini. Saat nanti baru musiknya jalan. Oh iya ya, setelah kita start ya, oke. Kuisis ini menurut saya sangat cocok untuk diterapkan di kelas. Tentunya Pak sangat menarik juga. Selain itu, saya merasa sangat terbantu dengan kuisis karena saya tidak perlu repot-repot lagi untuk koreksi. Kita paperless juga berhemat. Kemudian kita juga nanti kita sudah dapat nih analisis soal. Ketika mengerjakan. Ya, betul. Ini kuisis bukan hanya di tingkat dasar saja Bu Ani. Saya sendiri ngajar di SMA juga pakai kuisis ini. Jadi materi-materi yang saya berikan pasti materi-materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian pada saat persepsi saya berikan kuisis ini aja. Jadi sekedar mengingat materi-materi yang sudah kita ajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Sejauh mana anak-anak udah respon dan memahami yang sudah kita pelajari seperti itu. Dan ini kalau kita gunakan pada saat di rumah work home, misalkan saya akan menjawabkan anak-anak nanti jam 8 sampai dengan jam 9 kita belajar. Nah, saya buka aja pakai kuisis. Jadi jam 8 udah saya buka kuisis. Anak-anak termonitor itu siapa saja yang sudah masuk jam berapa. Nah, ini melatih sebenarnya dalam cyber pedagogik itu melatih kedisiplinan. Nah, seperti itu. Ya. Dan bisa dibohongi Pak ya. Langsung. Ya, betul. Secara digital, jadi udah rekam jejaknya udah ada di sana. Nah, sudah ada 117 partisipan peserta yang sudah masuk ini. Alhamdulillah. Masih kurang separuh tapi ini harusnya 250-an ya. Monggo Bapak Ibu kita mengikuti ini kuis interaktif ya. Kuis interaktif dan harapannya ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah bisa menerapkan nantinya akan ditambah lagi oleh Bu Hani nanti selain kuis berupa kuisis ini. Oke. Ada 130 sudah merangkak naik ke atas ini Bu Hani. Oke, sambil saya absen, ini ada Bapak Pungkas, Ibu Pungkas Astiti dari Situ Bondo, udah hadir ini juga. Monggo Ibu Astiti. Ibu Astiti sepertinya belum masuk ini. Ada Ibu Solika dari Blitar, ada Ibu Devi dari Malang. Oke, dari Bapak Santoso, Ibu Yeti. Sudah berangkat naik 137 sudah peserta. Kita tunggu dulu.
Ya. Ibu Hani ini sesering apa Bu Hani menggunakan kuisis ini pada anak-anak, khususnya Bu Hani kan mengajar di SD. Ya, ya. Jadi saya menggunakan kuisis ini sejak semester 1, Pak. Memang awalnya pengenalan ini di kelas SD, di tingkatan SD memang kita harus sabar, Pak ya. Jadi bagaimana menampilkan ini semenarik mungkin kepada mereka dan akhirnya mereka bersemangat untuk belajar. Jadi setiap penilaian harian ataupun ulangan kita di sini menggunakan kuisis sudah paperless istilahnya begitu. Nah, Ya. kemudian selain di penilaian harian untuk portofolio anak-anak, saya juga saya menggunakan Dojo Class. Oh ya, Dojo Class ya. Ya, selain kuisis ini juga ada nanti Mentimeter. Nanti kan kita juga setelah Dojo Ya. akan mencoba untuk bermain Mentimeter. Siap, siap. Ya, ya, ya. Ini sudah ada 149 peserta yang sudah masuk. Pengalaman Bu Hani ketika, mohon maaf ya, kalau di SD itu kan apa namanya, fasilitas gadget yang diberikan oleh orang tua itu kan terbatas. Ketika anak-anak belajar di rumah, apakah pernah Bu Hani ini apa namanya tuh menggunakan kuisis ini? Jadi dijadikan sebagai apa tugas di rumah seperti itu? Ini kan berawal dari keluhan orang tua, Pak ya. Ya. Terutama yang anaknya itu putra, gitu, laki-laki maksudnya. Jadi kalau anak laki kecenderungannya pada game online. Kemudian dari wali murid itu kan mengadu ke kita, kepada guru. Ibu, anak saya begini, bagaimana cara dari situ kita harus bisa mengarahkan, kita membatasi ruang ketika ini kita arahkan pada pembelajaran. Nah, dari situ akhirnya anak-anak ruang geraknya yang semula mereka ini lebih konsen pada game online, mereka beralih pada pembelajaran di kelas secara tidak langsung. Ini sangat memberikan dampak yang positif. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya bagian dari cyber pedagogi, Bu Ani. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dunia digital itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Sehingga kita bukan hanya bergerak di dalam apa ya, pembelajaran secara konvensional saja. Satu. Yang kedua, tentunya ini sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali bahwasanya ini kita mengenalkan literasi digital bagi anak-anak. Bahwasanya gadget, fasilitas yang diberikan orang tua berupa gadget itu bukan hanya digunakan saja bermain game saja, sehingga gadget yang diberikan oleh orang tua atau difasilitasi orang tua itu bisa kita manfaatkan di dalam dunia pembelajaran. Nah, salah satunya ya ini. Jadi Bu Hani menerapkan kuis ini adalah merupakan bagian dari kita memanfaatkan atau mengenalkan anak-anak itu tentang literasi digital. Oke, Bu Hani, ini udah 170. Ini udah peserta udah masuk. Bagaimana, kita tunggu dulu atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang masih belum masuk. Ada Bapak Nyoto, ada Ibu Subandri Putri yang sudah bergabung. Silakan merangkak naik 171 ini. Pak Saiful, memang kalau di SD memang kita kan tidak apa namanya, LMS itu kan tidak wajib ya untuk SD, tidak disarankan juga. Akan tetapi betul. Jika ini memang memungkinkan, kan kondisional, jika ada dukungan dari murid, kemudian dari sekolah kita sendiri juga support, kemudian untuk sarana prasarana, kemudian kenapa tidak kita lakukan. Jadi meskipun tidak seberat di kelas atau di jenjang SMP SMA, tapi bisa dikenalkan juga di tingkat SD sebagai awal dari literasi digital. Iya, betul Bu Ani. Memang kalau kita murni menggunakan LMS, Learning Management System, memang ya kita untuk jenjang dasar itu mungkin ya terlalu berat ya. Tetapi minimal kita ketika menggunakan atau memanfaatkan platform-platform yang ada yang lebih ringan, itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak mengenal tentang digital, dunia pembelajaran yang berbasis digital ya. Salah satunya ya seperti ini, apa namanya, kuis online yang diterapkan atau diaplikasikan oleh Bu Hani ini. Termasuk juga nanti mungkin kita menggunakan kuis online. Jadi ketika kita menggunakan menggunakan kelas online ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang
Ada. Jadi kita sesuaikan dengan anak didik kita, tidak serta-merta nanti mungkin kita samaratakan dengan sekolah-sekolah peserta didik yang memang terfasilitasi dengan baik seperti itu. Minimal kata kuncinya adalah kita terus mengendorse, kita terus mengenalkan kepada anak-anak bagaimana kita memanfaatkan secara sehat fasilitas internet, fasilitas gadget yang ke arah pembelajaran seperti itu. Ini sudah 184 ya. Bagaimana Bu Hani? Ya, kita mulai saja nanti. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai dan silahkan persiapkan di gadget Bapak Ibu. Di sini nanti pertanyaan akan termonitor di layar Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung menjawabnya. Silahkan. Go. Ada suara Bu Ani? Belum? Oke, udah naik. Jadi pertanyaan dan jawaban bisa tertampilkan di layar monitor Bapak Ibu ya. Di layar monitor Ibu Hani ini akan tertampilkan urutan dari peserta yang sudah menjawab. Jawab yang dijawab betul, yang salah, dan seperti itu. Nah, terus naik ini akan posisi peserta akan saling naik turun. Nah, seperti itu. Nah, ini akan sangat menarik sekali ya. Sehingga kalau kita melihat secara psikologis, bagi anak-anak itu akan membuat apa ya namanya Bu Ani apa? Gairah ya, termotivasi. Seperti itu. Oke, Ibu Maria Ulfa naik ke atas. Sekarang Bapak Mahmuda, oke, dari Ibu Wiwin. Kemudian Ibu Mahmuda Kartika turun. Oke, silahkan. Ada berapa pertanyaan ini Bu Ani? Ada berapa pertanyaan ini? Ada 10 pertanyaan ya? Oke. Oke, yang masih ketinggalan, Bapak Ibu bisa masuk di apa namanya? My Join Quizzes, kodenya 648713. 648713. Jadi masih bisa mengikuti. Silahkan. Oke, di atas di sini sudah ada nilai akurasi. Jadi kita nanti bisa menganalisa berapa jumlah yang benar oleh masing-masing peserta didik atau partisipan di sini. Kemudian kita nanti akan bisa melihat soal-soal mana yang banyak diselesaikan secara benar maupun soal-soal mana yang diselesaikan dengan kita bisa menganalisis, mengetahui soal-soal ini yang perlu kita buat soal remedi seperti itu. Di live dulu Bu Ani. Di live dulu, di live apa namanya quizesnya. Quizesnya dulu Bu Ani ditampilkan ya. Oke. Sudah ada yang menjawab keseluruhan. Ibu Siska Murti, Bapak Gilang sudah menjawab keseluruhan. Nilai sudah tertampil di sebelah kanan poinnya. Ibu Wiwin naik. Oke. Dilanjut. Ya. Monggo sambil dijelaskan Bu Hani ini bagaimana kalau menurut Bu Hani kuisis ini? Ya, ini ada tanda biru dan merah Pak ya. Tanda biru ini merupakan jawaban yang benar, kemudian merah itu berarti jawaban yang salah. Nah, di sini ada kolom masih berwarna hitam, berarti Pak Lumadiono ini belum mengerjakan semuanya, mungkin ada 1 atau 2 soal yang belum dikerjakan. Ketika semua soal sudah dikerjakan, maka akan selesai sampai di sini berwarna terisi penuh ya. Merah sesuai dengan jumlah jawaban benar dan salah. Nah, di sini akan setelah ini ketika kita end game nanti akan ditampilkan 5 posisi teratas. Jadi untuk 5 posisi teratas itu bukan hanya dari jawaban yang tertinggi atau yang paling benar, tapi juga berpengaruh dari durasi waktu. Ya. Ya.
sama-sama menjawab benar nih Pak. Misalkan 10 soal semuanya benar, sama-sama benar, misalnya Pak Saiful dengan saya. Akan Ya, tetapi kecepatan dalam menjawab di sini lebih cepat saya, maka posisi teratas di situ adalah saya, bukan Pak Saiful. ya. Jadi ini bukan hanya mengukur bisa tidaknya ya, tapi juga Ya. bagaimana kecepatan siswa itu bisa menjawab seperti itu. Ini udah Misalkan udah selesai Bu? Belum ya? belum, Belum barangkali ya. bisa kita lihat ke bawah dulu Pak. Oke, Tapi silakan. ya, hanya ada beberapa yang mungkin baru menyusul. Masih ada satu jawaban yang belum dijawab, jadi ada kotak hitam di sini. Ini berarti kan belum semua soal belum Ya, dijawab, maksudnya ada 1-2 soal yang belum dijawab di sini. ya. Durasi waktu bisa diatur ini kan Bu Ani ya? Nah, Pak, jadi per soal kita bisa mengatur untuk durasi waktunya. Jadi durasi Ting- waktu masing-masing soal ya. ya, misalkan soal level 1 kita kasih durasi 30 detik. Misalkan untuk soal level 3 bisa kita tingkatkan durasinya mau 1 menit ataupun 2 menit, Ya, itu tergantung kita. Bahasa Indonesia biasanya yang durasinya waktu lebih lama sama matematika. karena membaca ya, membaca dan Ya, menghitung ya. Sehingga durasi waktu itu kita sesuaikan dengan apa tingkatan atau bobot bobot soalnya juga ya. ya. Ini kurang beberapa Pak. Sebentar lagi kita end game. Oh, ini Bapak Najib betul semua kayaknya ini. Bapak Ya. Najib dari SDN Sumber Mekar. Oke. Nah ini Mas. terbagi Pak, tapi kita lihat nanti. Nah, Oh ya ya Bover. ya. Oh, udah naik lagi digantikan Mas Pian ini naik ke permukaan. Bapak Najib sudah turun. Oke, sangat menarik sekali ini untuk pembelajaran apa namanya kuis kalau kita terapkan kepada anak-anak ya. Kita end game sebentar lagi Pak. Ya, boleh. Ya, limit waktu Bu Ani. End game sudah cukup menurut saya. Oke, Kita end ya, game. ya itu sekedar contoh saja ya. Ya. Ya, silakan dilanjut. Bagaimana analisanya Bu Ani ketika kita melihat hasil dari kuisis ini? Silakan. Tampilan 3 teratas Pak, 3 posisi teratas. Yang pertama Mas Fian, yang kedua Pak Mukhlis, ketiganya Pak Henry. Jadi di sini Mas Fian ini berarti dia menjawab dengan benar dan kecepatan waktunya di antara hampir 200 peserta tadi dia teratas. Nah, kemudian hasilnya bisa kita lihat di sini. Ini merupakan analisis soal Pak. Jadi untuk kurikulum 2013 tidak perlu bikin analisis soal Mohon izin berkompetensi suaranya oke. Suaranya Bu Hani mohon ini ya. diperjelas ya. Kurang Bu Hani. Kalau bisa pakai headset, boleh pakai headset. Headsetnya kebetulan ada. Ini sudah jelas Pak. Iya, iya, ya boleh, udah silakan. Jadi ini merupakan analisis soal ya Pak. Jadi di sini Mas Pian ini dia sudah menjawab 11 soal dan semua jawabannya di sini benar. Nah, di sini contoh misalkan Ibu Ratna, dia soal nomor 2 dia menjawab dengan salah. Kemudian di sini soal nomor 6 dia tidak menjawab. Makanya tadi ada kolom berwarna hitam masih kosong. Dia tidak menyelesaikan semua soal. Jadi ada satu soal yang terlewatkan. Ini sudah merupakan analisis soal. Jadi kita unduh nih Pak, misalkan kita unduh Kita nanti ekspor ya, kita ekspor ke Excel ya. Oh ya. ya nanti akan bentuknya dalam bentuk format Excel. Sudah jadi analisis soal. Sebentar saya buka dulu.
Masih loading, Pak. Ya. Mohon sabar. Menarik sekali ini kalau misalkan kita buat soal Bapak Ibu, misalkan penilaian akhir tahun atau ulangan harian yang itu mungkin berbasis pilihan ganda ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi kita mengkoreksi ya. Jadi udah secara sistem di secara digital sudah dapat kita ketahui nilai akhirnya. Ini Pak Ya. merupakan di sini pada kolom sebelah kiri ini adalah soalnya tadi, kemudian correct ini jumlah jawaban benar, di sini incorrect. Ya. Suaranya Bu Ani hilang. Suaranya hilang. Ya, halo Pak, ya sudah Ya. bisa. Mungkin volumenya dibesarkan dikit, G. Sudah maksimal ini Pak suaranya. Oke. Ya. Maksimal Silakan dilanjut Bu Ani. Iya, ini contohnya Ibu Dewi ya Pak. Di sini pada kolom di sini ini kan menunjukkan dia menjawab dengan benar karena di sini semuanya berwarna hijau, nilainya dia 100 di sini. Nah, kemudian ini ada contoh yang berwarna merah. Berarti pada soal ini sebentar, namanya Pak Ada Surya Priawan. Pada soal hitung berapa total angka 0 dari uang pecahan 100.000. Di sini Pak Ada menjawabnya salah, makanya kolomnya berwarna merah. Oh ya. Pak. Nah, ketika no respon seperti ini berarti dia terlewatkan. Ibu Ratna terlewatkan pada soal nomor saya tidak tahu nomor berapa ini ya. Ini coba hitung angka berikut 2 tambah 2 kali 2 dikurangi 212. Ini Bu Ratna melewatkan. Jadi di sini tertulis no respon, tidak ada respon. Nah, ini kan sudah merupakan analisis soal Pak. Kalau kita pakai di kurikulum 2013 ataupun 2000 sudah merupakan analisis soal, sudah kita bisa mengambilnya analisis soal berkompetensi dasar. Jadi Ya. begitu. Ya, jadi di sini bisa kita melihat mana soal-soal yang dijawab dengan benar, yang salah, seperti itu ya dalam bentuk persentase ya. Sehingga ini mungkin menunjukkan keterwakilan bahwa soal itu mudah, sedang maupun juga sulit ya, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa analisis soal kira-kira misalkan begini Pak, di soal nomor 1 dari 20 siswa hanya 5 siswa bisa menjawab dengan benar. Nah, di sini perlu kita evaluasi yang salah di mana. Apakah soal kita terlalu sulit atau memang kita belum menyampaikan materi itu. Jadi ini ya, betul. Analisis buat kita juga. Ya, betul. Ya. Nilainya Pak, nilainya nanti bisa kita lihat di sini 100%, 100%, ada ya. 82%. Bisa menunjukkan hasil Excel-nya Bu Hani yang tadi di-download, diekspor ke Excel? Ini Excel, Pak. Ini sudah dalam bentuk Excel. Oh, sudah ya. Biasanya kan ini ketika kita download nanti hasilnya Excel. Belum tertampilkan ini masih. Ini sudah bisa di layar sudah bisa dilihat, Pak. Ya, Pak Saiful. Iya. Jadi yang di layar masih tampilan dari kuisis yang tertampilkan tadi. Bu Hani kan mendownload. Share-nya ke Excel, Bu. Share-nya ke Excel. Ya. Siap. Saya ulang, Pak. Saya ulang untuk share screen-nya. Nah, bisa dilihat, Pak. Betul ini. Ini akan lengkap ini tertampilkan. Jadi seperti ini, Pak ya. Belum. Oh ya. iya. Maaf. Jadi di sini saya ulang lagi, Ibu Desita Dewi. Suaranya Bu Ani, okay. Dia menjawab dengan benar semua soal karena di sini semua kolomnya berwarna hijau. Ya. Nah, kemudian ada Pak Ahda, di sini ada 2 warna merah, berarti dia 2 jawaban salah. Kemudian di sini kita bisa lihat, misalkan pada poin soal nomor 1 dari 20 siswa hanya 5 siswa yang bisa menjawab dengan benar, berarti kita harus menganalisis ada apa dengan soal ini, apakah soalnya terlalu sulit. Saya okay. Ya Pak. Betul Bu Ani.
Saya membayangkan kalau misalkan kita membuat soal 10 soal atau 30 soal, kemudian siswanya sebanyak 200 yang seperti barusan, kemudian kita koreksi secara manual, kapan selesainya seperti itu ya. Nah, ini kita dengan digital, kita menggunakan kuis online, ternyata cukup tidak sampai dengan 1 menit kita sudah mendapatkan analisa dari hasil yang kita hasil ujian yang kita berikan kepada siswa. Luar biasa, ini adalah merupakan terobosan-terobosan bagi kita sebagai pendidik untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Jadi bagaimana kita mengkombinasi evaluasi belajar siswa itu dengan yang berbasis digital seperti itu. Iya. Bisa kita lanjut Pak Saiful? Iya, silakan Ibu Ani, bisa dilanjutkan dengan presentasinya. Mungkin ini nanti untuk kuis online-nya kalau waktu mencukupi, silakan Bapak Ibu bisa praktek bersama. Tapi kalau waktu tidak mencukupi, nanti Ibu Ani sudah mempersiapkan tutorial yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu praktek sebagai bahan tugas. Silakan Ibu Ani. Ya, saya lanjutkan untuk presentasinya Pak. Ini cara membuat kuisis tadi Pak ya. Awal untuk membuat kuisis. Yang pertama kita masuk ke situs HTTP, di sini ada quizzes.com. Kemudian langkah yang kedua kita klik sign up. Kemudian dari sign up ini, jika kita menggunakan akun Google atau dengan memasukkan email kita, kalau email kita sudah terdaftar di Google, kan bisa langsung sign up-nya dari Google. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika kita sudah berhasil sign up, maka pada tampilan layar kita akan muncul seperti ini. Ada 3 option. Yang pertama, I'm using Quizzes as teacher, atau student, atau parent. Karena kita guru, kita klik yang ada di sini. Kita as a teacher. Bisa di monitor Pak Saiful di layar? Iya, termonitor Bu. Silakan dilanjut ya. Kemudian langkah berikutnya, tampilan layar akan seperti ini. Jadi select your organization. Kita di sini negara, di sini kita masukkan Indonesia, kemudian zip or postal code, di sini kode pos kita masing-masing. Kemudian organization name, nama organisasi bisa kita masukkan instansinya. Jadi misalkan saya SDN Bogasur Kedalaman 2. Kemudian langsung kita klik continue. Kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita sudah punya akun di Quizzes, kita sudah bisa memulai membuat soal di Quizzes. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama kita klik open quiz creator. Bagaimana kalau saya praktek langsung saja Pak Saiful? Oke, monggo, akan lebih baik Bu Ani. Monggo Bapak Ibu kalau memang udah di depan Bapak Ibu disiapkan laptop, Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkan bagaimana cara kita membuat akun Quizzes dan kita membuat soal-soal di Quizzes. Silakan Ibu Ani. Iya Pak, sebentar. Saya kembali dulu ke Quizzes. Sudah muncul di monitor Pak, belum saya share screen ya. Belum saya share screen. Belum muncul. Bagaimana? Sudah muncul Pak? Sudah muncul. Oke. Nah, setelah kita berhasil sign up dan membuat akun di Quizzes, di sini kita langkah yang pertama membuat quiz, yaitu create a new quiz. Kita membuat quiz yang baru. Nah, di sini nama kategori kuisnya misalkan penilaian harian. Dan satu untuk matematika misalnya. Di sini akan muncul 5 option. Jadi
Di quizzes ini ada Suara 5. Bu Hani, suara. Iya, Pak. Jadi di quizzes ini dia punya 5 menu, Pak, untuk model soal. Yang pertama ada multiple choice, yang kedua ada checkbox, yang kedua fill in the blank, yang ketiga poll, kemudian yang terakhir ada open ended. Nah, yang familiar kita gunakan adalah multiple choice. Seperti yang tadi kita sudah praktekkan, di sini kita coba multiple choice. Jadi ketika kita pilih multiple choice, maka di layar akan tampil seperti ini. Write your question here. Di sini kita menuliskan soalnya apa. Ya. Misalkan sederhana saja untuk kelas 1 misalkan. Di sini option jawaban tergantung kita. Kita bisa membuat 3 option jawaban, 4 ataupun 5 sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan di sini saya sudah membuat 4 option jawaban, kemudian kita klik tanda centang sebagai kunci jawabannya. Di sini bisa dilihat Pak Saiful. Ya, bisa dilihat Bu Hani. Monggo dilanjut. Kita klik save. Nah, maka kita sudah punya satu soal. Nah, ketika kita ingin menambahkan soal lagi, kita bisa klik di sini. New question. Bagaimana soalnya kalau misalkan berupa gambar Bu Hani? Kalau soalnya berupa Misalkan SD ya, SD kelas rendah kan dia mungkin apa namanya kita tampilkan gajah seperti itu jawabannya, nanti kita berikan apa namanya gajah, harimau dan seterusnya seperti itu ya. untuk gambar kita bisa drag and drop or click here to upload. Kita bisa ambil gambar dari sini. Kemudian selain itu kita misalkan ingin ambil gambar dari Google, kita bisa mengambil link. Linknya kita masukkan di sini linknya. Ya. Ke soal lagi. Jadi untuk soal yang berupa gambar, kita ambilnya kita drag dari sini, Pak. Ya. Jelas nggih? Ya. Termasuk juga di situ ada equation ya, hingga matematika kan di sana kan berupa simbol-simbol ya. Jadi menggunakan equation itu ya, yang simbol fx itu ya. Oke, monggo dilanjut buat dua soal dulu Bu Ani ya. Ya. Sambil menyimak apa yang menjadi paparan Bu Hani, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan ya, nanti biar dijawab oleh Bu Hani. Silakan di kolom chat. Nah, di sini misalkan soal keduanya seperti ini, Pak. Ya. 5 kali 8 dikurangi 1. Ya, 42 yang benar ya. Kemudian kita save. Untuk mengatur waktu Bu Hani. Barusan belum untuk pengaturan waktu yang pojok kiri bawah itu bagaimana ya? Ya, saya tambahkan soal ketiga. Ya. Nah, pengaturan waktunya di sini, Pak. Oh ya. Ada di sini. Jadi kita bisa pilih berapa detik. Ini 5 detik. Paling rendah di sini ada 5 detik, 10 detik, 20 detik. Kalau dinilai memang cukup untuk 10 detik, kita klik di sini 10 detik. Kemudian kita save. Nah,
kita sudah membuat 3 soal tadi. Sekarang coba kita save dulu. Kita klik down. Kemudian di sini ada add a title image. Misalkan di sini kita mau menambahkan gambar pada penilaian harian matematika. Di sini kita menambahkan gambar matematika. Kalau bangun ruang kita tampilkan di sini bangun ruang misalnya. Kemudian untuk di sini select language, kita pilih bahasanya. Ini harus kita isikan juga, Pak. Kemudian from ini kelas yang kita ampu. Misalkan di sini saya kelas 6. Nah, di sini baru save. Kita simpan. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi, Pak Saiful. Ya. Tampilan seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita ingin edit? Kita ingin mengedit soal yang sudah kita buat ini. Caranya di sini ada edit. Kemudian di sini kita bisa membuat duplikat. Kemudian di sini bisa kita bagikan. Di sini kita bisa cetak. Di sini untuk menghapus. Jadi ketika kita ingin mengedit, kita klik di sini. Coba kita klik, kita edit dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mengedit pertanyaan, kita klik di sini, Pak. Nah, bisa muncul di layar, Pak, ya, jelas? Ya, muncul. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk di sini ada option show answer. Ada hide, ada show answer. Kalau show ini berarti kita tampilkan kunci jawaban atau jawaban yang benar. Di sini kalau kita klik, kita tutup, maka hide answer. Kita sembunyikan jawabannya. Ya, kalau show answer itu biasanya anak-anak itu di screenshot, Bu. Jadi jawabannya yang benar, oh ini. Itu akhirnya di-share kepada teman-temannya. Lebih baik ini di hidden aja ya. Ya. Kemudian di sini ada 3 option, Pak. Start a multiplayer game, ada play live, assign homework, kemudian practice. Nah, di sini kalau play live berarti kita langsung seperti yang kita praktekkan tadi di situ kita play live. Yeah. Nah, kemudian assign homework di sini kita tugaskan sebagai pekerjaan rumah. Nah, di sini ada practice. Kalau practice di sini hanya dia bersifat latihan, jadi solo, dia lakukan sendiri. Tidak bisa dibagikan bersama. Di sini practice. Di situ Pak Saiful barangkali ada pertanyaan. Ya, sangat menarik sekali. Ini quizzes kita manfaatkan sebagai quiz online di dalam menilai atau melakukan sebuah evaluasi dalam pembelajaran ya. Tentunya ini juga bukan hanya kita dalam tanda kutip menilai saja, tetapi bagaimana kita juga melatih siswa itu disiplin, tanggung jawab. Kenapa kok disiplin? Karena saya mencoba anak-anak ketika saya berikan tugas di rumah, memang saya menggunakan quizzes, Bu. Sehingga misalkan jam 8 nanti silakan dibuka quizzesnya. Nah, sehingga kita akan bisa memonitor anak-anak itu minimal pada saat jam 8 dia sudah membuka quizzesnya, dan ya minimal juga mereka anak-anak didik kita juga membuka ya materi pelajaran kita untuk menjawab soal-soal yang kita berikan. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, ya sementara ini masih belum ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan Bu Ani, dari langsung WA ke saya ini. Pertanyaannya ini, ya, bagaimana Ibu Hani kalau misalkan kita terapkan di TK? Wah, ini sangat menarik ini. Bagaimana kalau TK? Sedangkan anak TK itu masih belum bisa baca tulis seperti itu. Kalau menurut Ibu Hani, bagaimana seperti itu? Ya, kalau menurut saya Pak ya memang kuis-kuis interaktif seperti ini yang berkaitan dengan IT, kemudian LMS ini memang tidak disarankan untuk di jenjang seperti TK, SD pun boleh kalau memang di situ fasilitasnya mumpuni. Contohnya fasilitas dari instansi kita sendiri dari sekolah, kemudian ada dukungan dari orang tua, itu bisa kita terapkan. Tapi kalau untuk TK mungkin agak kesulitan Pak ya, karena fokusnya di TK itu adalah bermain. Sebenarnya di TK itu kan menurut sepengetahuan saya, di TK itu tidak ditekankan untuk baca tulis hitung.
Jadi di situ Ya, hanya masa bermain. Jadi kalaupun ingin menggunakan ini boleh, tidak ada larangan kayak ini boleh. Jadi bisa dikondisikan sendiri sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya menurut saya ini harus melibatkan orang tua karena ya, kalau anak TK kan tidak semua anak-anak terfasilitasi sama, Pak. Mungkin ada yang orang tuanya ya, tidak mampu, kan belum tentu juga mereka punya gadget kan begitu. iya, Tapi betul betul ya. kalaupun ingin mencoba diterapkan, tidak apa-apa. Ini kan pengenalan literasi digital. Ya, Begitu. ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Artinya pada jenjang dasar TK PAUD itu kita manfaatkan kuisis ini sebagai apa namanya penilaian seperti itu. Ya, Saya berpikir seperti ini Bu Ani. Misalkan kita berikan pertanyaan itu kok ini kalau kalau TK ya TK PAUD. Pertanyaannya kita berikan misalkan apa kita berikan media ya, ya, media itu entah itu media air atau media tempat ya, air, darat, udara. Kemudian jawabannya itu kita berikan misalkan apa namanya? Hewan. Jadi kita berikan ikan, kemudian kita berikan burung, kita berikan sapi. Artinya di sini anak itu akan belajar menghubungkan. Ini apa sih hubungannya? Hubungan ya, antara misalkan air dengan tiga hewan ini. Oh, mungkin hubungannya ini adalah tempat hidupnya, seperti itu. ya. Atau Ini ya, bisa juga merangsang ya seperti itu anak, ya. Pak. Ya, Ya, sebenarnya bisa kita desain sendiri seperti apa bentuknya. Kemudian di sini kan sudah disediakan beberapa model pertanyaan, Pak ya. Tadi ada 5 ya, opsi. Nah, dari situ kita bisa desain sendiri. Jadi intinya ini kita dikasih alat nih, Pak ya, dikasih alat, ya. dikasih wadah. Silahkan, kamu mau buat apa gitu. Itu Iya, menurut iya, saya. iya, iya, iya. Bisa Ya, kita nanti tergantung tergantung kreativitas dari Bapak Ibu guru ya. Jadi kira-kira ini bisa digunakan atau tidak. Kalau misalkan digunakan, kita kondisikan seperti apa, seperti itu. Itu ya, ya tentunya kita kondisikan sesuai dengan jenjang sekolah ataupun umur dari peserta didik kita. Ya, sangat menarik Bu Hani. Itu ya mungkin secara umum kuisis. Mungkin ada lagi yang akan ditampilkan oleh Bu Hani tentang kuis online ini. Sepertinya kita waktu sudah menunjukkan 13.40 kurang 20 menit lagi. Saya berharap nanti mungkin dikenalkan juga tentang Mentimeter Bu Hani. siap, siap. Nah, jadi di Oke. sini tadi kan kita sudah buat satu kuisis, Pak ya, satu Iya, kuis. Nah, akan muncul di sini ketika klik My Quiz. Jadi karena iya. saya sudah bikin puluhan kuis, Pak ya. Jadi tampilan saya di sini sudah banyak. Nah, di sini contoh-contoh yang sudah saya buat. Nah, kemudian untuk report result yang kita download tadi bisa kita lihat di sini juga, Pak. Nah, di sini tertampil Ya, 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 ya. ini webinar ini kita Barusan ya. secara live. Iya, dengan total player sebanyak 241. Nah, Ya. di sini jejaknya juga terekam. Complete hour ago, berarti kan lengkap pada 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu ya. Jadi di sini ada banyak option fitur-fitur konten, nanti bisa dibuka Bapak Ibu Ya. sendiri, bisa Mohon dipelajari. ditampilkan Pak Jim share screen-nya. Oh, udah tampil ya, silakan. Lanjut. Ini sudah tampil, Pak. Ya, sudah tampil, silakan. Nah, jadi seperti ini Pak tampilannya kita ketika kita buka reportnya, maka di sini ini rekam jejaknya Pak yang sudah pernah saya lakukan untuk penilaian di kelas saya, ini bentuknya live. Ada beberapa homework juga, ada yang live juga. Jadi di sini semuanya terekam. Tinggal kita download resultnya tadi sudah masuk pada file berupa Excel. Begitu Pak Saiful? Bisa. Ya, ya, menarik sekali. Ya, ini tentunya juga di kuisis ini Bu, ya mohon maaf ini ya. Kita juga bisa ketika kita data ya, butuh Ya. cepet, Oh iya, iya. ternyata juga bisa melihat soal-soal orang lain yang nanti kita duplikat menjadi soal kita ya. Betul sekali. Tapi ini tentunya nanti mungkin menjadi PR-nya teman-teman peserta. Jadi bagaimana mereka apa bapak-bapak ini Bapak Ibu
bisa membuat soal ya dengan kreasinya, apakah mereka akan membuat soal murni milik sendiri atau bisa juga menggunakan soal-soal orang lain yang sudah ada di kuisis ya. Ya udah mungkin ya jangan disampaikan dulu Bu Hani, ini menjadi PR dari Bapak Ibu peserta ya nantinya. Monggo dilanjut dengan yang lain Bu Hani. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana Pak Saiful untuk Mentimeter? Oh ya, Mentimeter saya siapkan sekarang. Silakan Bapak Ibu di gadget masing-masing buka. Saya belum share screen ini ya. Ya. Bentar. Saya share screen dulu, Bapak Ibu. Ini adalah Mentimeter. Mohon izin, kita menggunakan Mentimeter yang seperti kemarin diterapkan oleh Pak Jim dan ini nanti akan diberikan oleh Bu Hani juga. Kalaupun waktunya tidak bisa mencukupi pada webinar kali ini, nanti akan dibuatkan tutorialnya. Sudah siap Pak tutorialnya, jadi 1 sama kuisis. Oh, oke, siap. Sebentar. Layar saya sudah tertampilkan, Bu? Sudah Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu buka ketik menti.com seperti yang Pak Jim kemarin praktikkan, kemudian kodenya silakan di ketik 255880. Sudah? Ibu Hani sudah ini? Sudah tertampilkan Bu Hani? Sudah Pak. Tapi di sini tampilannya share screen-nya apa yang Anda ketahui tentang portofolio? Ya, bisa langsung dijawab Bapak Ibu. Bentar. Oh ya. Kira-kira ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja Pak Saiful? Ya, ini bisa kita manfaatkan misalkan ketika kita di kelas. Jadi meminta untuk memberikan anak-anak memberikan deskripsi atau narasi tentang apa yang ingin kita tanyakan, boleh. Jadi nanti ada dalam bentuk paragraf, dalam bentuk ini ada misalkan di sini dalam bentuk seperti kemarin polling ya. Ini seberapa sering penilaian portofolio dilakukan dalam pembelajaran, hingga kita akan mengetahui. Atau bisa juga, mohon maaf, misalkan kita pemilihan OSIS atau kepengurusan bisa kita manfaatkan juga Mentimeter, Bu, seperti itu. Ya, Dan ini kemarin juga di kelas ya, manfaatkan untuk pemilihan ketua kelas, susunan di kelas itu Pak, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Di sini kita gunakan Mentimeter juga. wah, luar biasa, itu sangat menarik sekali. Ternyata Bu Ani sudah memanfaatkan Mentimeter ya untuk itu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Oke. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Silakan pertanyaan yang pertama. Ini, silakan dijawab. Apa yang Anda ketahui tentang portofolio siswa? Silakan Bu Ani bisa ikut menjawab juga ya. Kode mentinya diulang, kode menti. Oke, udah ada 7. Kode mentinya Pak. Kode Ya, menti. kode menti, kode mentinya 255880. 255480. Apa yang Anda ketahui tentang portofolio siswa? 255480.
Ada 18 yang sudah menjawab di sini. Wes ya. Pertanyaan yang kedua, ini udah muncul Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di sini Bapak Ibu sudah menuliskan tentang apa sih yang maksud dengan portofolio. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah penilaian kepada anak-anak atau misalkan jajak pendapat, ini bisa kita manfaatkan tanpa anak-anak itu bertanya kepada kanan kiri atau jadi kita udah langsung secara digital. Ini ada yang menyebutkan penilaian portofolio merupakan Pak Saiful putus, Bu Hani. Lanjut, Bu Hani. Jadi di sini ini pertanyaan yang kedua dari Pak Saiful, apa yang Anda ketahui tentang portofolio siswa? Jadi jawabannya nanti beragam. Ini bisa kita gunakan sebagai ganti angket juga Pak Jim ya. Di sini yang mengoperasikan Pak Saiful. Jadi mohon maaf saya ini untuk melanjutkan tidak bisa ini. Kita tunggu Pak Saiful dulu Pak Jim. Silakan Pak Saiful sudah on mic-nya Pak Saiful. Mic-nya Pak Saiful masih off. Mic-nya Pak Saiful. Kayak sudah? problem signal. Bentar. Pertanyaan yang kedua, ini mungkin Bapak Ibu kita lihat ya. Oke. Seberapa sering Bapak Ibu bisa menggunakan portofolio sebagai penilaian? Oh, ini udah ada 15 partisipan. Ada yang jarang, ada yang sering, udah naik terus ini. Jadi ini bisa secara statistik kita bisa melihat sejauh mana Bapak Ibu itu bisa menggunakan kita sebagai guru mengetahui objek-objek yang mungkin itu sering kita gunakan, atau bisa juga yang barusan saya sampaikan ketika ini akan kita manfaatkan misalkan pemilihan pengurus kelas, pemilihan pengurus OSIS. Jadi kita berikan saja nanti nama si A, B, C dan seterusnya. Sehingga yang memiliki nilai tertinggi itu nanti yang akan mungkin kita urutkan ya dari ketua, bendahara, sekretaris dan seterusnya seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi. Silakan terus Bapak ini ada 79, ada 85. Jadi kita bisa memonitor secara langsung yang sudah mengikuti atau berpartisipasi untuk menjawab ini. Nah, ini ada 89 partisipan. Ya, coba kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Kita lihat di sini. Oke, silakan berikan deskripsi penilaian portofolio yang Anda lakukan. Nah, ini nanti berupa deskripsi. Jadi hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Ini sepertinya ada sinyal saya, Pak Jim. Ya. Dan seterusnya nih ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertanyaan portofolio dalam pelajaran. Mohon izin dilanjut dulu, Bu Hani. Ini sepertinya sinyal saya kurang bagus. Ya, Pak Saiful videonya di off tapi mic-nya di on aja. Biar nggak berat. Siap kita lanjutkan sudah, ke PPT. Sudah ya, saya Pak, off, nanti Pak. ada Itu penjelasan pada mungkin sekadar ya.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, dua narasumber kayaknya Halo, problem suara dengan saya sinyal. termonitor. Pak. Masih Silakan ada, dilanjut dengan presentasinya Bu Ani. mungkin bisa dilihat Silakan di dilanjut Bu Ani. Bu Ani, silakan jawab beberapa pertanyaan dilontarkan peserta. Iya Pak, siap. Jadi, Silakan Bu. ya. Ya, Bentar, Pak, Bapak Ibu saya di sini alihkan. ada yang ya. Tutorial untuk kuisis dan Mentimeter nanti akan kita share ke Bapak Ibu di grup ya. Dan tentunya ini nanti ada tugas dari presenter bagaimana nanti Bapak Ibu membuat sebuah akun kuisis dan Mentimeter dan minimal nanti membuat satu bentuk paket soal di kuisis maupun di Mentimeter yang nanti dikumpulkan di. Silakan Ibu Ani, bisa dilanjut. Mohon izin Bu Ani, waktu kita kurang 10 menit. Silakan nanti dilanjutkan dengan materi penutup dan closing statement dari Bu Ani. Dan harapannya ini oke, ya sudah tertampilkan Bu Ani, silakan. Ya, ini tutorial untuk kuisis dan Mentimeter tadi Pak. Untuk kuisisnya saya rasa sudah cukup jelas ya, tadi kita sudah praktik juga membuat. Nah, kemudian di sini untuk membuat akun Mentimeter, langkah yang pertama kita searching pada Mentimeter. Kita ketik nih di Google Mentimeter. Kemudian langkah yang kedua, kita sign up Mentimeter. Kemudian tampilan yang ketiga akan seperti ini, kita create a free account, jadi tidak berbayar. Tampilannya seperti pada di layar Pak Saiful, bisa nampak ya? Ya, kelihatan. Silakan, kelihatan Bu Ani. Ya. Yang ketiga, kita login Mentimeter dengan email dan password yang sudah kita daftarkan. Jadi ketika kita sudah mendaftar di Google, nanti akan otomatis sign up dari Google. Kemudian selanjutnya membuat akun di Mentimeter. Di sini ada create presentasi. Nah, di sini kita isikan create new presentation. Jadi apa yang mau kita presentasikan? Terputus ya. Ya Pak, masih bisa didengar? Masih bisa didengar Pak? Lanjut didengar, bagus, lanjut. Ya Pak. Kemudian membuat akun di Mentimeter, di sini di langkah yang kelima kita present, kita tampilkan dari presentasi kita, maka tampilan yang di layar akan muncul seperti ini. Nah, bisa nampak Pak Jem ya? Sudah bisa nampak di layar? Ya, suaranya Bu Ani terputus-putus ya. Mohon diulang lagi ya. Iya. Kemudian di sini langkah yang kelima membuat akun di Mentimeter, di sini kita present, kita tampilkan. Jadi di sini ada beberapa option, nanti bisa kita coba praktekkan Bapak Ibu sendiri. Ada petunjuknya nanti dari sini. Jadi ketika kita sudah selesai membuat create new presentation, jadi kita presentnya di sini. Tampilannya di layar akan muncul seperti ini, Pak. Bapak Ibu, oke, ya. Seperti yang sudah ditampilkan Pak Saiful tadi, jadi Mentimeter ini bisa digunakan di kelas sebagai kita misalkan sebar angket nih Pak, sudah nggak usah pakai paper, jadi angket kita sudah bisa digantikan oleh Mentimeter. Kemudian pemilihan kepengurusan ataupun jika kita ingin membuat data statistik nih misalkan, kita juga bisa menggunakan Mentimeter. Begitu Pak Saiful? Ya, bagus. Terima kasih Bu Hani. Ini sangat luar biasa. Artinya kita dalam pembelajaran khususnya di pandemi COVID seperti ini kita bisa memanfaatkan kuis-kuis online dari berbagai platform ya. Untuk kali ini kita kenalkan
Quizzes dan Mentimeter. Tentunya masih banyak platform-platform lain kuis online yang dapat kita manfaatkan. Dan insya Allah Bapak Ibu jika membutuhkan nanti insya Allah akan kami berikan. Untuk tutorialnya nanti akan dikirim oleh Ibu Hani melalui grup, dan harapannya nanti Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Ketua Panitia, Bapak Ibu peserta nanti bisa mengumpulkan tugas ke kantong tugas. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian paparan presentasi, paparan pemanfaatan kuis online dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Hani. Ini sangat menarik sekali. Ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sebagai pendidik dan bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Tentunya tujuan akhirnya adalah kita bisa mencetak anak didik kita menjadi anak didik kita yang memiliki pengetahuan baik itu secara digital dan siap artinya memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran, dan kita sebagai guru juga bisa mengarahkan, membimbing anak-anak didik kita terus maju dan bisa memanfaatkan dunia digital menjadi sumber-sumber belajar yang tak terbatas. Dan kita juga bisa mengkreasikan nanti hasil karya siswa bisa kita dokumentasikan secara digital. Kenapa? Karena hasil-hasil karya anak didik kita nantinya juga bisa menjadi bahan pembelajaran. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Hani untuk memberikan closing statement. Ya Pak, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bergabung pada sesi yang ke-6 ini. Sungguh apresiatif ya Pak bagi kami selaku panitia bahwa webinar kita ini direspon sangat baik oleh Bapak Ibu guru dari seluruh Jawa Timur. Ada dari pelosok sebelah timur ada Bondowoso, Situbondo, kemudian Jember, dari barat ada Ponorogo dan Magetan. Nah, ini mencapai 600 peserta ya Pak ya. Kalau kita hitung kemarin sekitar 600 peserta, ini respon yang luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa membuat kegiatan semacam ini yang lebih baik lagi, dan ada beberapa kita pengembangan di materi juga. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hani, meskipun ini kita ada kendala teknis dan ini menjadi evaluasi bagi kita untuk webinar berikutnya akan lebih baik lagi. Tetapi itu adalah bukan halangan bagi kita untuk terus bisa memperbaiki diri. Apa hal-hal teknis yang menjadi kendala ini akan menjadi tantangan bagi kita sehingga kita berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Hani, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi seluruh pendidik, dan tentunya di masa pandemi COVID ini kita bisa memaksimalkan pembelajaran berbasis digital, dan tentunya juga bisa didukung dengan penilaian berbasis digital yang kita manfaatkan menggunakan Quizzes, Mentimeter, atau menggunakan platform-platform yang lain. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Saya sebagai moderator di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mendampingi webinar, mengarahkan webinar ini ada kurang salahnya, itu adalah kelemahan dari kami, dan semoga ini terus menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus maju di dalam dunia pembelajaran, dan jangan sampai kita berhenti terus dalam belajar, dan belajarlah. Berubah untuk menjadi lebih baik. Demikian dari kami, akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jem yang di belakang layar sudah mengatur teknis kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memonitor webinar kita, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, hati-hati di dalam perjalanan Bu Hani ya. Jangan lupa persiapan untuk berbuka puasa. Salam sama Mas Chandra. Oke. Ya.
Assalamualaikum, Pak. Jangan lupa nanti kalau pas ke Jember silakan mampir ya. Siap. Mantap, luar biasa Mas Chandra yang telah mendampingi Bu Hani untuk presentasi. Ya Pak, ini Merdeka Belajar ini Pak. Ya, Merdeka Belajar dimanapun kita, kapanpun, jadi kita bisa belajar dengan siapapun. Maka setiap orang itu, kalau saya berprinsip, setiap orang adalah guru, siapapun itu. Nah, yang penting ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi tambahan hal yang bermanfaat bagi kita maupun di lingkungan sekitar kita. Luar biasa, Ibu Ani telah memberikan ini ya, menyampaikan sesuatu dan tentunya pengalaman-pengalaman yang dilakukan ya. Bapak Ibu, mohon izin Pak Jem, ini Pak, apakah masih live? Masih, tunggu jenengan selesai saya tutup. Oke, dari saya cukup sekian Pak Jem, sudah saya tutup. Dari peserta, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Kita berjumpa di webinar seri yang ke-7 yang lebih menarik lagi, dan tentunya kami berharap dari panitia Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.